Oke, kita ke yang kedua. Gimana cara guru bereaksi ketika students-nya nggak good nih, student-nya tuh misbehave misalnya. Ada beberapa hal ya. Yang pertama, misalnya non-verbal cues ya. Jadi kalau misalkan ada siswa kita yang ribut, kita kasih kita kasih kode, pakai gestur kita. Misalnya kita kasih melihat-lihat kita ya, kita lihat-lihat sekeliling, kita pakai eye contact kita ya, karena ada eye contact juga di situ. Kita pakai eye contact, kita lihat satu-satu. Nah, biasanya kalau mereka yang ribut sendiri kan, kalau melihat mata kita kan takut kayak gitu ya. Nah, yang kedua ada short verbal cues or questions misalnya. Nah, kita lagi minta students untuk bekerja kelompok, terus tiba-tiba di kelompok yang duduknya paling belakang, yang paling jauh dari kita, mereka ribut sendiri nih. Nah, kita tanya, what is going on here? Hello ladies, what are you talking about? Misalnya. Nah, short verbal cues or questions. Yang berikutnya ada pregnant pause. Pregnant pause tuh apa sih, Miss ya? Pregnant pause tuh kayak uncomfortable silence. Jadi kayak tiba-tiba diem, tapi diemnya tuh nggak enak. Misalnya kayak gini, saya sedang menerangkan sesuatu hal, terus tiba-tiba ada yang ribut sendiri di belakang, kemudian saya tiba-tiba diem. Nah, ketika saya diem, yang lain kan ikut diem tuh. Terus yang ribut juga akan diem gitu kan. Nah, setelah itu yang lain kan diemnya tuh nggak enak. Nah, kenapa kok misalnya tiba-tiba diam seperti itu? Itu adalah pregnant pause. Nah, kemudian yang berikutnya adalah moving to the front and stopping instructions. Jadi kalau kita lagi berkeliling, kemudian kalau kita di belakang, nah kita ada yang ribut sendiri gitu ya, kelompok yang ribut sendiri, kita maju aja ke depan kelas dan kita hentikan seluruh aktivitas kayak gitu. Misalnya, oke, stop. Nah, ada apa nih biasanya. Nah, kayak gitu kan yang ribut akan kemudian sadar dan akan kemudian diam. Eye contact jelas ya, tadi sudah seperti yang saya sebutkan di awal. Subtle gestures. Jadi kayak kita kasih gestur yang, ya misalnya contohnya adalah putting finger to our lips. Ada yang ribut di belakang, kemudian kita kasih, so that is subtle finger. Kemudian yang terakhir adalah heading students off. Jadi yang di belakang sudah kita kasih kayak gini, kok nggak diem gitu kan, masih ribut aja gitu ya. Kita hampiri mereka. Itu adalah teacher reactions. Kita masuk ke yang kedua. Respon yang kedua adalah tangible rewards. Nah, kalau untuk students atau untuk siswa yang kemudian dia baik di dalam kelas, dia good kayak gitu. Nah, kita kasih rewards ke mereka. Kasih simbol sebagai apresiasi kita terhadap mereka. Buat elementary level sama secondary level saya bedakan nih. Yang pertama elementary level dulu. Kita bisa kasih poin kepada mereka yang mengerjakan tugas dengan baik misalnya. Kemudian yang kedua kita bisa kasih light chart, kita bisa kasih kartu yang berwarna kayak gitu misalnya. Karena tadi kamu membantu saya membawakan buku dari perpus, saya kasih kamu warna hijau. Karena tadi kamu ngobrol sendiri sama temanmu, ketika saya menjelaskan, saya kasih kamu warning warna kuning misalnya, seperti itu. Atau kita bisa main games bersama, atau kita mungkin bisa bikin class posters. Jadi class posters tuh kayak misalkan kita bikin thank you message. Elementary itu kan masih SD ya. Kita bisa mendidik mereka untuk berterima kasih kepada temannya dengan menggunakan thank you message. Jadi kita bisa minta mereka buat kayak ya semacam bikin ucapan terima kasih kayak gitu kepada temannya yang sudah membantu dia hari itu. Nah, itu untuk kasus yang SD. Gimana kalau buat yang SMP atau SMA, Miss? Secondary level. Reward seperti apa kalau mereka mereka behaviornya baik di dalam kelas? Mereka nurut, mereka manut misalnya. Kita bisa kasih poin juga sama seperti yang tadi. Poinnya bisa untuk menambah nilai di akhir misalnya dan sebagainya. Atau yang kedua, kita mungkin nggak kasih mereka kartu berwarna, tapi kita kasih mereka verbal praise ya. Kita kasih mereka ucapan terima kasih, kita kasih oh very good job, thank you, dan seterusnya kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga, kita bisa kasih mereka sertifikat. Atau kita juga bisa kasih mereka kayak
rewards berupa field trips together misalnya. Kita bisa, oh besok kita belajarnya di museum ya, kita belajarnya tidak di kelas, kita bisa field trip ke museum misalnya, contohnya seperti itu. Itu adalah tangible rewards. Jadi apa ya, respon kita terhadap perilaku-perilaku positif atau behavior yang baik, appropriate behavior dari si students di dalam kelas. Terus gimana Miss kalau misalnya perilaku di dalam kelas kok malah negatif gitu, mereka ribut sendiri, mereka ngobrol sendiri, mereka main HP sendiri, mereka tidur dan sebagainya. Nah, oke, ada yang namanya direct cause di sini. Ya, direct cause itu kayak negative consequences ya. Saya lebih cenderung menggunakan kata consequences daripada punishment di sini ya. Jadi konsekuensinya lah ya, konsekuensi yang harus dihadapi ketika dia ribut sendiri misalnya. Nah, saya bagi dua, sebagai atau untuk elementary level sama untuk secondary level. Nah, untuk elementary level misalnya contohnya, yang pertama isolation time out. Ada 3 tahapan. Kasih warning dulu, time out seat, kemudian go to office. Ya, misalkan saya ngajar anak SD, kemudian kok yang belakang ada yang ribut sendiri nih ya. Nah, saya kasih warning. Kayak tadi saya kasih gitu, masih tetap ribut, saya hampiri. Masih tetap ribut, saya kasih warning. Kamu kalau masih ribut, berdua ini duduknya pisah. Nah, time out seat itu tadi. Duduknya pisah nih ya. Andi jangan duduk sama Budi misalnya. Andi pindah, kayak gitu. Itu time out seat. Kalau masih ribut lagi, suruh ke kantor, kayak ke kantor guru. Nanti temuin saya di kantor, seperti itu. Itu adalah yang pertama isolation time out tadi gitu. Yang kedua adalah overcorrections. Kalau misalkan ada siswa kita yang dia itu perilakunya nggak baik lah kayak gitu misalkan. Contohnya misalkan dia buang sampah sembarangan di dalam kelas, ngotorin kelas kayak gitu. Nah, kita kasih konsekuensi, kita kasih punishment kayak gitu ya. Adalah overcorrections. Jadi, oke, karena kamu tadi sudah buang sampah sembarangan di dalam kelas, kamu tidak hanya membersihkan kelas ini, tapi juga membersihkan kelas lain misalnya, atau membersihkan toilet juga misalnya. Jadi dia diminta untuk membersihkan area yang lebih luas lagi misalnya. Contohnya seperti itu, kayak gitu. Atau yang mencoret-coret tembok. Nah, dia harus membersihkan nggak cuma tembok yang dia kotori, tapi juga tembok lain yang kotor juga, seperti itu. Jadi biar ada efek jera. Nah, itu untuk yang elementary level. Gimana kalau untuk yang secondary level? Secondary level contohnya misalnya kayak gini. Removing those misbehaved students from their peers. Jadi kayak dipisahkan dari teman sejawatnya, teman sekelasnya misalnya. Jadi misalnya kayak gini. Kalau kita sekolahnya cuma dari hari Senin sampai Jumat, kemudian hari Sabtu kita libur, nah kita minta mereka, si siswa yang yang misalnya dia tidak mengerjakan PR selama berkali-kali ya gitu ya, tidak mengerjakan PR selama berkali-kali, terus absen tapi nggak ada keterangan misalnya. Nah, ini kita minta dia untuk datang di hari Sabtu, datang di hari libur misalnya, untuk mengerjakan PR-nya yang dia tidak kerjakan juga misalnya, seperti itu. Atau kalau yang lebih yang lebih bisa bikin efek jera untuk anak ya, karena dia mungkin sudah SMA atau SMP atau SMK misalnya, kita kasih surat tertulis buat orang tuanya. So written letter to the parents, seperti itu, biar ada efek jera. Okay, so that is discipline and consequences. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.